Gila. Sen, bentar Sen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Ada. Oke. Sini kita akan melakukan sebuah diskusi dengan jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Keselamatan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari kampus dan keberdayaannya. Jurnal ini dibuat oleh Andreas M. Saragasi dari Universitas Dharma Agung, Medan. Oke, untuk abstraknya kita langsung saja. Abstraknya yaitu keselamatan kesehatan kerja di kampus kita itu merupakan suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan semua karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan. Dan kita sebagai karyawan atau dosen ataupun mahasiswa di perkuliahan. Risiko yang dihadapi karyawan dan mahasiswa dalam perkuliahan, contohnya seperti kecelakaan dalam berkendara, terjatuh tergelincir di dalam kampus, ataupun berolahraga, kurang tidur karena aktivitas, bencana alam gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Perlunya kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan operasional, pemeriksaan, serta tindakan perbaikan. Tinjauan manajemen dan perbaikan terus-menerus agar program K3 terlaksana di kampus. Kegiatan K3 tentunya melibatkan seluruh mahasiswa, dosen, dan seluruh staf, serta karyawan di kampus, agar K3 membudaya dan bukan hanya materi dalam perkuliahan di kampus. Nah, dengan keyword di sini, keselamatan dan kesehatan kerja, risiko, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan operasional, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, tinjauan manajemen, serta perbaikan terus-menerus, dan budaya ketiga. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Rama. Pada Rama, saya persilakan. Pada Saudara Rahma, apa suara saya terdengar? Terdengar tadi. Oke, bisa dilanjutkan? Terima kasih kepada Ridho Hussein. Di sini saya akan melanjutkan materi di slide kedua. Pendahuluan. Persoalannya kasar. Dosen dan staf kampus. Banyak kasus keluar mau kita usut satu persatu di dalam kegiatan kampus. Tepat untuk menimba ilmu pada suatu institusi maupun kondisi yang baik akan menciptakan kenyamanan belajar dan bekerja di lingkungan kampus tempat perancangan planning, penerapan dan operasional, pemeriksaan dan perbaikan, checking and corrective action, tujuan manajemen review, perbaikan berkelanjutan, continual improvement, gambar dan pembahasan kebijakan yang dilakukan negara, yaitu pelaksanaan K3 sesuai UU 1 tahun 1970 secara eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara sistem. K3 dikeluarkan sejak 1996 melalui
Permenker nomor 05 tahun 1996. Di internasional perkembangannya sistem manajemen ketiga mulai berkembang melalui ILO. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Rama. Selanjutnya, kita akan melakukan materi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Saudari Eni. Kepada Saudari Eni, kami persilakan. Halo, Saudari Eni. Ya, Sen. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Asas dikembangkan pada tahun 2001 dan setiap perusahaan atau kampus wajib membuat kebijakan. Kebijakan yang mengarah kepada keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja atau kampus yang mengarahkan kepada peraturan pemerintah agar resiko-resiko yang dihadapi bisa mengerucut atau nol resiko, baik itu terkait manajemen kebakaran, gempa bumi, P3K, dan lain-lain. Perencanaan atau planning. Perencanaan, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko harus memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan. Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya harus ditetapkan dan didokumentasikan agar keselamatan dan kesehatan bisa terkendali. Pentingnya organisasi K3 dibentuk agar pelaksanaan rencana dikerjakan dengan mudah, terkoordinir. Organisasi identifikasi undang dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan organisasi dalam K3. Organisasi K3 harus menyusun, memelihara tujuan dan sasaran K3. Kemungkinan pertimbangan risiko, teknologi, kemampuan keuangan, dan persyaratan. Dalam tujuan dan sasaran sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi. 1. Daftar diukur. 2. Satuan operasional, implementation, and operational. Secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3. Dalam memenuhi ketentuan kebijakan dan planning organisasi, K3 harus membuat prosedur dan menyediakan biaya sehingga dapat dipantau keefektifannya, seperti 1. Sumber daya yang memadai sesuai tingkat keperluannya. 2. Melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan. 3. Mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif. 4. Membuat ketentuan atau peraturan untuk ahli K3. 5. Membuat ketentuan atau peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan mahasiswa atau karyawan. 6. Membuat dokumentasi dan pelaporan daily, weekly, dan monthly. Keselamatan kerja sebagai bagian dari kampus. Terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari. Baiklah, materi selanjutnya dan slide selanjutnya kami serahkan pada pemateri selanjutnya, yaitu kepada Saudara Aryo. Kepadanya kami persilakan. Mohon maaf, Saudara Aryo, mic-nya masih mati. Oke. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Eni tadi. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh ukuran misalnya. Tingkat pemahaman
partisipasi pekerja dalam kegiatan K3 termasuk pengunjung, tamu, subkontraktor, vendor, mitra kerja, mahasiswa, staf, dan yang lain-lain yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi di kampus atau tempat. 2. Statistik angka insiden kecelakaan. 3. Jumlah jam kerja yang hilang. Checking and corrective action. Pemeriksaan yaitu prosedur pemeriksaan yang berupa inspeksi dan audit yang bersifat internal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang K3 yang sesuai. 2. Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan harian atau daily, mingguan atau weekly, bulanan atau monthly, yang harus dijalankan secara tetap dan kontinu untuk mempertahankan yang telah dicapai. 3. Pemeriksaan bersifat audit dilaksanakan secara berkala 3 atau 6 bulan sekali. Ketentuan ini berlaku mengikuti ketentuan standar audit yang diberlakukan pada umumnya badan internal organisasi, badan auditor. 4. Pelaksanaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidang kerjanya secara sertifikasi yang diberi kewenangan dalam K3. 5. Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dan pengendalian kegiatan material pengundangan barang masuk dan keluar, penempatan, penyimpanan, pemindahan, pemasangan, pemeliharaan, pengelolaan, penanganan kesehatan, dan penyakit akibat kerja. Tindakan perbaikan yaitu 1. Perbaikan atas temuan ketidaksesuaian atau non-conforming K3. Pelaksanaan K3 yang tidak sesuai dengan standar. Rekomendasi hasil inspeksi pengujian commissioning. Manajemen review. Tinjauan manajemen harus dilakukan secara teratur untuk peningkatan penerapan K3 secara berkelanjutan. Hal ini dapat dipastikan dan didokumentasikan serta mudah ditelusuri bila diperlukan untuk pengembangan K3. Baik, terima kasih untuk kepada Saudara Aryo. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan kepada Saudara Jimmy. Kepadanya kami persilakan. Lanjutkan materi selanjutnya hingga ke continual improvement. Pada Saudara Jimmy, halo. Baik, saya akan melanjutkan yang telah dibaca Aryo. Oke. Di sini continual improvement secara berkala dilakukan tujuan manajemen oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa sistem manajemen telah berjalan baik sesuai harapan dan jika perlu segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkat berkelanjutan. Perbaikan mutu berkelanjutan continuous quality improvement adalah sebuah siklus proses terstruktur untuk memperbaiki sistem dan proses kerja dalam suatu organisasi K3 atau kegiatan K3. Siklus ini mencakup identifikasi area yang berpeluang untuk perbaikan, mendefinisikan masalah dalam area tersebut, menguraikan urutan kegiatan
atau proses yang terjadi di area tersebut. Menetapkan hasil yang diinginkan dari yang diinginkan dari yang diinginkan dari Halo, Saudara Jimli. maaf itu ada gangguan. Oh, oke, sepertinya terkendala sinyal, Saudara Jimli. Baiklah, materi mungkin nanti bisa digantikan pemaparan materinya sebentar. Saya serahkan kepada Saudara Farid untuk memaparkan materi selanjutnya. Kepadanya kami persilakan. Halo, Saudara Farid. Halo. Maaf, tadi Oke. terjadi sedikit gangguan sinyalnya. Ya, Mohon maaf, Husin, saya harus membaca dari mana? boleh diulang lagi dari continual improvement. Baik. Continual improvement. Secara berkala dilakukan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa sistem manajemen telah berjalan baik sesuai harapan. Dan jika perlu, segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan menuju peningkatan berkelanjutan. Perbaikan mutu berkelanjutan atau continuous quality improvement adalah sebuah siklus proses terstruktur untuk memperbaiki sistem dan proses kerja dalam suatu organisasi K3 atau kegiatan K3. Siklus ini mencakup identifikasi area yang berpeluang untuk perbaikan, mendefinisikan masalah dalam area tersebut, menguraikan urutan kegiatan atau proses yang terjadi di area tersebut, menetapkan hasil yang diinginkan dari proses dan persyaratan yang dibutuhkan untuk lanjut. Untuk mencapainya, memilih langkah-langkah spesifik dalam proses belajar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang proses dan tindakan perbaikan, lalu pemantauan hasil tindakan tersebut. Siklus K3. Siklus K3 dibuat bertujuan: 1. Penyampaian informasi K3 kepada seluruh personil K3. 2. Evaluasi oleh manajemen. 3. Penentuan program kerja yang bersifat strategis. Siklus K3. Mohon maaf, Husen, bisa di zoom lagi gambarnya. Nah, daily safety work, safety morning, talk meeting, lalu inspection prior to start of work. Selanjutnya, patrol, guidance and supervision. Selanjutnya, site check up, dan selanjutnya final check. Baik, lanjut. baik. Terima kasih kepada Saudara Farid. Mungkin untuk pemaparan selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Ramadan untuk memaparkan kesimpulan dari jurnal ini. Kepada Saudara Ramadan, halo. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Farid. Kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dapat diterapkan pada mahasiswa bukan hanya sebagai materi kuliah, melainkan dikembangkan pada kolasi kampus atau tempat kerja dan lain-lain. Jadi tujuan dibuatnya K3 pada kampus tempat kerja yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi pada kampus dan tempat kerja. Kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, mahasiswa, pekerjaan atau buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh, serta yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas dalam belajar dan bekerja. Kampus atau tempat kerja harus diterapkan K3 secara perlahan, dan pasti dibentuk organisasi K3 untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga diperoleh tempat kerja atau kampus yang nyaman, aman, dan produktif. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada pemaparan. Baik, seperti yang sudah disimpulkan, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Mungkin itu kesimpulan dari jurnal yang singkat ini pada hari ini. Demikianlah pembahasan dari jurnal kita yang pertama. Kita lanjutkan kepada jurnal yang kedua setelah video ini. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.